Oke, sahabat Ngomong Ilmu, kali ini kita akan bahas tentang transformasi geometri. Transformasi geometri. Oke, sebelum terlalu jauh kita membahas tentang transformasi geometri, alangkah kita mengenal sedikit apa saja yang sebetulnya ada di transformasi geometri. Oke, di transgeo itu ada beberapa hal yang menjadi dasar untuk mempelajarinya. Yang pertama, ada yang disebut dengan translasi. Translasi. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan refleksi. Kemudian yang ketiga, ada disebut dengan dilatasi. Rotasi dulu kayaknya ya. Sudah nggak apa-apa sih mau sebut dilatasi dulu, nggak apa-apa, cuman biar terurut aja yang akan kita pelajari gitu ya. Oke, yang ketiga itu adalah ada refleksi, ada rotasi. Kemudian yang keempat ada istilahnya itu dilatasi gitu ya. Translasi itu sebetulnya ya secara sederhana dapat kita artikan suatu perpindahan ya, pergeseran atau perpindahan. Perpindahan misalkan kita punya titik X, Y, kalau ini kita geser, kita pindah gitu. Bisa kita pindah ke sejauh beberapa satuan ke kanan, ke atas, ke bawah, atau justru kita pindahnya ke kiri ya. Nah, itu translasi. Kemudian refleksi itu secara bahasa gampangnya kita sebut dia adalah pencerminan. Ini adalah pencerminan. Misalkan terhadap sumbu X nih, kita pindah. Dan di sini awalnya di sini pindah ke sini, dicerminkan terhadap sumbu X, kemudian atau kita cerminkan terhadap sumbu Y ya. Kemudian rotasi tentu perputaran ya. Ini perputarannya misalkan ini adalah kartesius, kemudian di sini adalah sebuah garis, kita putar sejauh 90 derajat atau kita putar sejauh 45 derajat, lebih dari 90 derajat atau kurang 90 derajat, ini bisa ya. Kemudian dilatasi itu sebetulnya sama aja kayak perpindahan. Ini pemekaran satu titik ya, istilahnya ya, gampangnya. Intinya kalau dilatasi itu, kalau misalkan saya punya suatu titik di titik 0,0 ya, titik 0,0 ini kita geser 2 kali lipatnya, 3 kali lipatnya, dan seterusnya. Nah, itu dilatasi ya. Nanti kita bahas lebih dalam. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang yang pertama tentang translasi dulu, kita fokus translasi. Oke, translasi itu dasarnya adalah konsep dasarnya adalah misalkan kita punya titik X, Y. Oke, titik X, Y ini kita geser sejauh 24 lah ya, misalkan ya, sejauh 24. Kemudian nanti dari sini kita akan dapatkan tuh X baru, Y barunya gitu ya. X barunya kita sebut X aksen dan Y barunya kita sebut Y aksen. Oke. Nanti kita akan dapatkan ini gitu ya. Tapi sebetulnya apa sih maksudnya yang ini ya? Maksudnya 2 yang ini, kemudian 4 yang ini. Ini siapa sebetulnya? 2 yang ini itu sama aja dengan X, satuan digeser beberapa satuan ke X, ke arah X gitu ya. Kalau di sini negatif ya tentu ini adalah arahnya ke kiri untuk X. Kemudian kalau yang di sini adalah Y kan. Kalau dia negatif di sini di min 4, misalkan di sini ada min 4,
itu berarti arahnya ke kiri. Kalau dia positif arahnya ke kanan, ke atas, sorry. Kalau kalau negatif arahnya ke bawah untuk Y. Kemudian X kalau negatif arahnya ke kiri. Kemudian kalau dia positif arahnya ke kanan. Oke, contoh saja. Contoh, misalkan saya punya di sini ya. Di sini titik X, Y. X, Y. Kita akan geser sejauh 2,4 ya. 2,4 artinya apa namanya, kita akan geser ke kanan sejauh dua kali gitu ya, 2 kali. Oke, maka ke atas 4 kali tuh, 1 2 3 4 gitu ya. Harusnya di sini nih, tapi ini terlalu sempit, kita pindah aja, misalkan di sini lah. Oke, saya punya di sini X, Y. Kita pindah 2 ke kanan, 4 ke atas, karena kita pindahnya 4 ya. 2 ke kanan. Oke, udah di sini. Dari titik ini pindah lagi tuh ke 4 ke atas karena positif ya. 2 3 4. Oke, disinilah titik barunya. Ini titik X aksen, Y aksennya di situ. Itu di sini. Jadi titik X aksen, Y aksennya berapa? Titik X yang awal, ya, titik X yang awal ditambah 2, kemudian titik Y yang di awal untuk Y aksen, titik Y yang di awal ditambah berapa tuh gesernya? 4. Oke, gampang ya. Sekarang bagaimana kalau saya punya begini nih? Nih, saya punya nih yang lain. Saya punyanya bagaimana kalau saya punya X aksen, saya punya X titik X, Y yang digeser sejauh 2-3 misalkan. Ini X aksen, Y aksennya gimana nih? X aksen, Y aksennya seperti apa? Kalian tahu nggak? Jelas ya? Jadi ini X plus 2 ditambah dengan Y min 3 gitu ya. Berarti ini artinya misalkan titiknya di sini nih. X, Y-nya itu di sini. Dia di sini geser 2 ke kanan. Tuh, 2. Dari sini geser lagi 3 ke bawah tuh. Karena negatif ya. 1 2 3. Nah, jadi X aksen, Y aksennya itu ada di sini. Oke. Simple ya. Oke, kalau tadi kita itu kan bahas tentang translasi suatu titik ya. Misalkan kita punya tadi titiknya X, Y ya. Ini titik yang kita punya tadi. Itu kita udah translasikan. Jadi sebetulnya translasi ini tidak hanya berlaku pada titik, tapi juga dia berlaku pada suatu kurva atau garis. Oke, jadi translasi itu berlaku juga terhadap kurva atau garis atau suatu persamaan garis deh. Misalkan saya punya persamaan garisnya Y sama dengan 2X plus 1 misalkan. Oke, ini bisa kita translasikan sejauh beberapa saja gitu ya. Misalkan saya ingin ruas garis ini kita translasikan sejauh 2,3 gitu ya. Sejauh 2,3, maka nanti kita akan dapatkan tuh X aksen, Y aksennya dulu ya. X aksennya tahu berapa? Jadi titiknya misalkan dari titik di garis itu 2x plus 1-nya kita bisa dapat titik barunya gitu ya. Jadi X yang di awal ditambah 2, kemudian kalau Y aksennya tentu Y yang di awal ditambah 3 tuh. Karena kan titiknya kita geser sejauh 3. Oke, lebih jelasnya kita buat dulu nih Cartesiusnya ya, biar gampang kita buat dulu. Oke, misalkan ini adalah Cartesiusnya. Ini Cartesiusnya ya. Oke, anggap saja itu di sini Cartesiusnya. Kemudian garis 2x plus 1 kalau 2x, oke, ketika x-nya 0 maka y-nya juga 0, ketika x-nya 1 maka y-nya 2. Nah, oke, kalau di titik melalui titik pusat maka kira-kira disinilah garisnya ya. Jelek. Kita ulang. Kita hapus dulu yang ini.
Oke, kita hapus dulu. Oke, garisnya mana nih? Oke, garisnya misalkan sini ya. Oke, ini yang melalui 0,0 nih garisnya. Kalau 2x plus 1 maka naik geser 1 ke atas. Oke, maka 2x plus 1 itu di sini nih. Dia melalui yang ini. Oke, sejajar ya. Anggap saja sejajar. Oke, ini persamaan garis untuk Y sama dengan 2x plus 1. Sekarang persamaan garis ini kita semua titik yang ada di garis ini, oke, kita tahu nih di dalam sebuah garis itu kan memuat tak hingga banyak titik ya. Jadi setiap titik di garis ini kita akan geser sejauh 2, 3, berarti 2-nya ke kanan, gitu ya, sejauh 2 ke kanan sumbu X. Oke, maka disinilah dia nanti. Oke, ya sejajar ya, sejajar dengan garis yang awal. Oke, jadi Y2-nya kalau ini kita anggap Y1, maka Y2-nya ini adalah Fx-nya. Fx-nya itu nanti kita lihat ini seperti apa. Oke, bagaimana sih membuat persamaan garis yang baru? Kan itu jadi masalah kita ya. Kita ingin membuat persamaan garis yang baru. Oke, gampang saja untuk persamaan yang garis baru itu kita bisa buat. Kan kita punya Y sama dengan 2x plus 1 kan. Kemudian kita punya tuh X aksennya itu adalah X plus 2. X aksennya adalah X plus 2, jadi X-nya berapa? X-nya adalah X aksen min 2 dong. Kemudian Y-nya berapa? Kan kita punya Y aksennya itu adalah Y plus 3, ya udah berarti Y-nya itu adalah Y aksen min 3. Ya udah kita substitusikan dulu nih nilai Y dan nilai X-nya. Kemudian nilai Y-nya adalah Y aksen min 3 kan. Kemudian X-nya apa? X aksen min 2. Ya udah X aksen min 2 plus 1. Oke. Kemudian ini kita dapatkan Y aksen min 3 ini menjadi 2X aksen min 4 plus 1. Oke, sekarang jadi Y aksennya adalah 2X aksen min 4 tambah 1 kan min 3 tuh. Ini pindah ke sini jadi positif, jadi 0 ya kan. Jadi plus 0. Jadi ini kita peroleh Y aksennya itu sama dengan 2X aksen. Ini kan masih dalam aksen ya. Kalau kita buat menjadi Y sama dengan ini 2X. Itulah persamaan garis yang baru. Y sama dengan 2X. Inilah ini persamaan garis yang baru. Oke, di sini kita udah punya soal ya, beberapa soal. Soalnya adalah buatlah persamaan baru dari persamaan-persamaan berikut ya. Jadi yang A, Y sama dengan 2X plus 3 ditranslasi sejauh 2 min 3, kemudian Y sama dengan MX plus C ditranslasi sejauh AB, kemudian C, Y sama dengan AX kuadrat ditranslasi 2 min 3, dan yang terakhir D sama dengan AX kuadrat ditranslasikan dengan sejauh XP YP. Oke, silakan nanti teman-teman jawab di kolom komentar atau dihubungi kami via email atau kontak yang kami sediakan di link deskripsi di deskripsi video ini. Jika nanti kita punya jawaban yang berbeda, kita bisa diskusikan lebih jauh lagi. Oke, jadi tetap semangat dalam belajar matematika dan salam matematika.